Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Raudatul Nur Kapasa untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah pada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib, tidak lupa saya berpesan pada diri saya, kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya sesuai dengan kapasitas kemampuan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di dalam bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 dari 12 bulan Qamariyah. Sya'ban berasal dari kata yatasya'abun yang artinya adalah berpencar-pencar. Dinamai dengan bulan Sya'ban karena ketika bulan ini diberikan nama bertepatan dengan musim ketika orang-orang Arab berpencar-pencar untuk mencari sumber mata air. Sebagian ulama berpandangan bahwa dinamai dengan bulan Sya'ban dan di dalam bulan ini terpancar begitu banyak kebaikan. Ada juga ulama yang berpandangan bahwa dinamai dengan bulan Sya'ban karena di dalam bulan ini terhimpun kebaikan sebagai bulan untuk menyambut kedatangan Ramadan. Jamaah Jumat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menjelaskan keutamaan dari bulan Sya'ban adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau suatu hari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur aktsara mimma tasumu fi Sya'bana." Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa di satu bulan di antara bulan-bulan yang ada lebih banyak daripada puasa yang Anda kerjakan di dalam bulan Sya'ban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan dua jawaban. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yakfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan." Sya'ban adalah bulan yang dilupakan, yang dilalaikan oleh kaum muslimin karena dia terdapat di antara dua bulan mulia,
yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian alasan kedua yang Nabi sampaikan, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Maka saya senang jika saya dalam keadaan berpuasa ketika amalan saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa salah satu cara mengisi bulan Sya'ban ini adalah dengan memperbanyak puasa sunnah di dalamnya. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa kana yuftiru hatta naqula la yasumu. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali berpuasa sehingga kami sampai berkata, sepertinya Nabi tidak pernah tidak puasa. Tapi terkadang pula Nabi jarang sekali berpuasa. Ya, sehingga kami berkata bahwa sepertinya Nabi tidak pernah berpuasa. Fama ra'aituhu istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Saya tidak pernah melihat Nabi menyempurnakan puasanya selama 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu min Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat Nabi lebih banyak puasa sunnahnya dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jamaah Jumat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Ada satu keistimewaan yang lain yang terkandung di dalam bulan Sya'ban ini, yaitu satu malam yang sangat istimewa, malam pertengahan Sya'ban, malam ke-15 dari bulan Sya'ban, yang di dalam bahasa Arab dinamakan dengan Lailatun Nisfi min Sya'bana. Sampai ada suatu ungkapan yang berbunyi, Khamsulayalin la turaddu fihinna da'watun. Ada 5 malam doa itu tidak akan ditolak pada ke-5 malam tersebut. Yang pertama, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang kedua, awwalul laila min Rajabah, malam pertama dari bulan Rajab. Yang ketiga, Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Dan yang keempat serta kelima, Lailata al-Id, 2 malam hari raya. Ungkapan ini ada yang menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam kitab Musnad Al-Firdaus. Ada yang menyandarkan kepada Abdullah bin Umar seperti dalam kitab Musannaf Abdur Razzaq. Ada yang menyandarkan kepada Abu Darda. Ada juga yang menyandarkan ungkapan ini kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Intinya adalah bahwa satu di antara 5 malam yang doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam pertengahan Sya'ban, Lailatun Nisfi min Sya'bana. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Begitu istimewanya malam ini sehingga dia mempunyai banyak nama, banyak sebutan yang menunjukkan keistimewaannya. Dia dinamai dengan Lailah Mubarakah, malam yang diberkahi. Dia dinamai dengan Lailatul Du'a, malam untuk berdoa. Dia dinamai dengan Lailatul Ijabah, malam diterimanya doa. Dia dinamai dengan Lailatul Qismah, malam pembagian rezeki. Dia dinamai dengan Lailatul Maghfirah, malam pengampunan. Dia dinamai dengan Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Dia juga dinamai dengan Lailatul Aidil Malaika, malam hari rayanya para malaikat. Jamaah Jumat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 15 Sya'ban juga menurut banyak ulama adalah tanggal turunnya surah Al-Baqarah ayat 144 yang mengandung perintah tahwilul kiblat, mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Allah SWT berfirman pada surah Al-Baqarah 144, kadunara takalluba wajhika fis sama falan walliyannaka kiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami melihat bagaimana engkau ya Muhammad salli wa sallim alaih mengarahkan pandanganmu ke langit sambil berharap di dalam hati agar kiblat dialihkan ke Masjidil Haram. Kami tahu keinginanmu, maka sekarang kami perintahkan kepadamu untuk menghadap ke Masjidil Haram. Selain itu, pada tanggal 15 Sya'ban pula lah turun ayat yang memerintahkan untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kepadanya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di malam pertengahan Sya'ban ini berbanyak istighfar, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, faqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata laila. Suatu malam saya pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu atlubuhu. Saya kemudian keluar rumah untuk mencarinya. Fa idza huwa bil baqi rafi'u ra'sahu ila sama. Saya tiba-tiba menemukan beliau di Baqi, menengadahkan kepalanya, wajahnya melihat ke arah langit. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, "Akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluhu?" Wahai Aisyah, apa kamu menyangka bahwa Allah dan Rasulnya akan menzalimimu? Aisyah kemudian menjawab, "Wa ma bidzalik." Bukan begitu ya Rasulullah. Walakinni zanantu annaka ta'ti ba'da nisa'i. Tapi saya menduga, saya tadinya menyangka bahwa engkau mendatangi istri-istrimu yang lain. Maka Nabi kemudian menjelaskan bahwa malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Dan Nabi SAW menjelaskan, "Innallaha yansilu fi lailatin nisfi min Sya'bana ila sama'id dunya fayaghfiru aksara min adadi sya'ri ghanamin min kalbin." Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam pertengahan Sya'ban. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa hambanya lebih banyak daripada jumlah bulu yang ada pada domba kabilah Ka'ab. Selain itu, di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahid." Sesungguhnya Allah menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya pada malam pertengahan Sya'ban, lalu Allah mengampuni dosa seluruh hambanya kecuali orang yang musyrik dan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya mari kita mengisi bulan Sya'ban yang tersisa ini dengan memperbanyak puasa. Secara khusus pada malam pertengahan Sya'ban yang insya Allah akan jatuh pada malam Jumat pekan yang depan, isilah malam itu dengan ibadah, isilah dengan banyak memohon ampun pada Allah SWT. Sebagian ulama mengajarkan untuk membaca surah Yasin antara salat maghrib dan salat isya sebanyak 3 kali. Dengan niat yang pertama, mohon kepada Allah umur yang panjang, dan umur yang panjang bisa diisi dengan ketaatan. Yang kedua, mohon kepada Allah agar kita diberikan kecukupan rezeki dan terjauh dari aneka macam bala. Dan yang ketiga, mohon kepada Allah agar diberikan keteguhan hati, jiwa yang kokoh sampai kematian mendatangi, sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin.